Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Violeta BR Siregar dengan NIM 2304046 dengan pembelajaran pemrograman mobile. Saya dari kelas Bisnis Digital C Malam. Di sini saya akan membahas mengenai pengantara pemrograman mobile. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengantar pemrograman mobile, yaitu kemampuan teknologi yang bergerak seperti smartphone terkini dapat disejarkan dengan teknologi komputer, bahkan bisa dikatakan melebihi teknologi komputer dalam 10 tahun terakhir. Walaupun teknologi processing tetap dipegang oleh komputer, saat ini teknologi perangkat bergerak didominasi atas kesuksesan sistem operasi atau OS di dalamnya. Seperti yang kita tahu, ada dua OS yang kini tengah digandrungi oleh Android dan iOS, yang merupakan kepanjangan tangan dari Google dan Apple. Yang kedua itu adalah definisi pemrograman. Proses pengembangan perangkat lunak yang ditunjukkan untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, ataupun wearable device. Yang ketiga itu ada ruang lingkup pemrograman mobile. Yang pertama, jenis aplikasi. Terdapat berbagai jenis aplikasi mobile, mulai dari aplikasi utilitas. Aplikasi utilitas adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola, memelihara, mengontrol perangkat keras sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi. Contohnya itu seperti manajer file, alat pembantu sistem, utilitas disk. Kemudian ada juga hiburan. Hiburan itu biasanya itu aplikasi seperti YouTube, Netflix buat menonton, pokoknya untuk menghibur para pengguna. Terus ada juga e-commerce. E-commerce itu seperti aplikasi buat belanja atau jual beli, hingga aplikasi enterprise. Aplikasi enterprise itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi besar dan kompleks, maupun perusahaan ataupun pemerintahan, yaitu misalnya sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, atau manajemen hubungan pelanggan, CRM, manajemen rantai pasokan, CECM, dan ada juga aplikasi sumber daya manusia, dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu ada platform pengembangan. Natif aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu platform dengan menggunakan bahasa pemrograman dan SDK atau Software Development Kit yang disediakan oleh platform tersebut. Misalnya Swift untuk iOS, Kotlin atau Java untuk Android. Yang ketiga itu ada hybrid atau cross platform. Aplikasi yang dikembangkan dengan satu basis kode yang untuk dijalankan di berbagai platform menggunakan framework seperti React Native, Flutter, atau Iconic. Yang keempat itu adalah keterbatasan dan tantangan. Pengembangan aplikasi mobile harus mempertimbangkan keterbatasan perangkat seperti memori, daya baterai, dan kemampuan hardware, serta perbedaan resolusi layar dan sistem operasi. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara pengembangan aplikasi mobile dan web. Yang pertama itu adalah platform dan lingkungan eksekusi. Yang pertama adalah aplikasi mobile yang berjalan di perangkat mobile dengan antar muka, sentuh, menggunakan hardware seperti kamera, sensor, dan GPS.
Aplikasi mobile harus mengatasi perbedaan perangkat keras dan sistem operasi. Aplikasi web berjalan di browser biasanya dirancang untuk penggunaan di desktop atau mobile tampilan yang responsif. Aplikasi web tidak memiliki akses langsung ke beberapa fitur hardware perangkat. Kedua itu ada interaksi pengguna. Mobile mengutamakan interaksi berbasis sentuhan, gestur, dan notifikasi push yang langsung dapat menghubungkan pengguna dengan informasi terkini. Kalau yang web mengandalkan interaksi melalui klik, keyboard, dan mouse, serta biasanya memiliki tampilan yang lebih kompleks untuk navigasi. Lalu yang ketiga ada kinerja dan optimasi. Yang mobile, kinerja bergantung pada sumber daya perangkat. Dalam pengoptimalan daya, baterai menjadi krusial. Kalau yang web, bergantung pada konektivitas internet dan kemampuan browser perangkat desktop. Umumnya, sumber daya lebih besar. Kemudian, kita akan membahas mengenai peran aplikasi mobile dalam era digital. Yang pertama adalah dampak terhadap bisnis. Yang pertama adalah transformasi model bisnis. Aplikasi mobile ini membuka peluang bagi perusahaan untuk berinovasi dalam menyediakan layanan seperti e-commerce, mobile banking, dan on-demand service. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan pelanggan. Melalui fitur notifikasi, personalisasi, dan kemudian akses, aplikasi mobile membantu perusahaan dalam berinteraksi. Yang ketiga itu ada analisis data. Aplikasi mobile memungkinkan pengumpulan data perilaku pengguna yang dapat dianalisis untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, kemudahan akses informasi. Pengguna dapat mengakses informasi secara cepat, mudah, dan kapan saja dan di mana saja, mulai dari berita, media sosial, hingga layanan kesehatan. Yang kelima adalah mobilitas dan konektivitas. Aplikasi mobile mendukung gaya hidup yang serba cepat dan mobile, memungkinkan komunikasi, transaksi, dan hiburan tanpa batas lokasi. Yang keenam adalah personalisasi layanan. Dengan interaksi kecerdasan buatan AI, aplikasi mobile dapat memberikan rekomendasi konten dan layanan yang sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Kemudian ada juga transformasi digital. Yang pertama itu digitalisasi proses. Aplikasi mobile merupakan kunci dalam mengubah proses bisnis tradisional menjadi digital, mempermudah transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada inovasi teknologi. Pengembangan aplikasi mobile terus mendorong inovasi dalam teknologi seperti Internet of Things, augmented reality, dan mobile payment yang semakin mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang ketiga ada akses global. Aplikasi mobile ini memberikan kesempatan bagi bisnis untuk merambah pasar global dengan mudah, mengurangi batasan geografis, dan meningkatkan aksesibilitas. Kemudian kita akan melanjutkan materi mengenai perbedaan aplikasi natif, hybrid, dan cross-platform. Di sini kita akan membahas mengenai perbedaan aplikasi natif, hybrid, dan cross-platform. Kita akan membahas mengenai konsep dasar, kelebihan dan kekurangan, serta studi kasus platform populer. Kalian bisa lihat di sini natif, contohnya ada, yang hybrid juga ada, sama yang web app.
pertama kita akan membahas mengenai konsep aplikasi natif. Apa sih aplikasi natif itu? Itu aplikasi yang dikembangkan untuk satu platform menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang spesifik untuk platform tersebut. Contoh bahasa pemrogramannya yang Android itu pakai bahasa pemrograman Java sama Kotlin. Kalau yang iOS dia menggunakan Swift atau Objective-C. Contoh aplikasinya seperti WhatsApp, Spotify atau Pokemon. Nah, kalian bisa juga lihat di situ ada WhatsApp, Spotify, ada juga Pokemon nih. Terus juga di samping ada bahasa-bahasa pemrograman kayak yang HTML, script, PHP gitu guys. Kemudian kita next yaitu sejarah aplikasi natif. Tahun 2008 Apple meluncurkan App Store. Kalau pengguna Apple mungkin tahu ya, beda dengan Android. Dia itu mempopulerkan aplikasi natif untuk iOS. Ya, itu contohnya gambarnya yang A. Terus 2010 Google Play Store dulu atau Android Market diluncurkan memperluas pasar aplikasi natif untuk Android. Jadi kalau Android itu biasanya menggunakan aplikasi Google Play Store. 2014 kemudian ada Swift diperkenalkan oleh Apple sebagai bahasa pemrograman baru untuk iOS. Contohnya seperti gambar di atas. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan aplikasi natif. Yang pertama kelebihannya, yang pertama yaitu performanya tinggi, kedua itu akses penuh ke fitur perangkat keras, yang ketiga pengalaman penggunaan yang optimal. Kekurangannya biaya pengembangan tinggi, waktu pengembangan lama, yang ketiga tidak dapat digunakan di platform lain. Kemudian konsep aplikasi hibrid. Aplikasi hibrid, aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi web atau HTML, CSS atau JavaScript dan dibungkus dalam wadah natif. Contohnya itu yang framework itu adalah Apple's Cordova dan Iconic. Yang contoh aplikasi yaitu Instagram. Kalian bisa lihat di atas ini contohnya, contoh aplikasinya. Kemudian sejarah aplikasi hibrid. Pada tahun 2009 PhoneGap atau sekarang Apple's Cordova diluncurkan memungkinkan pengembangan aplikasi hibrid pertama. Yang pertama itu PhoneGap itu yang di atas contohnya, yang kemudian ada juga Apple's Cordova itu contohnya di atas. Kemudian 2013 Iconic Framework diperkenalkan mempermudah pengembangan aplikasi hibrid dengan antarmuka yang lebih baik. Itu contohnya. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan aplikasi hibrid. Kelebihannya yang pertama pengembangan lebih cepat, biaya lebih rendah, satu basis kode untuk banyak platform. Kekurangan performanya lebih rendah dibandingkan natif, aksesnya terbatas ke fitur perangkat keras, kemudian ada pengalaman pengguna mungkin kurang optimal. Kemudian konsep aplikasi cross platform. Aplikasi cross platform
dikembangkan menggunakan satu basis kode yang dapat dijalankan di berbagai platform. Contoh yang framework adalah React Native, Flutter. Kalau contoh aplikasi, Facebook, Google ADS. Yang kalian bisa lihat contohnya yang di atas. Sejarah aplikasi cross-platform. Pada tahun 2015, React Native diperkenalkan oleh Facebook, memungkinkan pengembangan aplikasi cross-platform dengan JavaScript. 2017, Google meluncurkan Flutter Framework cross-platform yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi cross-platform. Kelebihannya, pengembangannya lebih efisien, biaya lebih rendah, satu basis kode, banyak platform. Kekurangannya itu performa mungkin tidak sebaik native, akses terbatas ke fitur perangkat keras tertentu, pengalaman penggunaan bisa bervariasi. Studi kasus platform populer. Android atau native menggunakan Java atau Kotlin untuk performa optimal. Kalau iOS atau native menggunakan Swift atau Objective-C untuk integrasi penuh dengan ekosistem Apple. Kalau React Native atau cross-platform dikembangkan oleh Meta menggunakan JavaScript untuk membangun aplikasi yang dapat berjalan di Android dan iOS. Kalau yang Flutter atau cross-platform dikembangkan oleh Google menggunakan Dart untuk membangun aplikasi dengan performa tinggi dan tampilan konsisten di berbagai platform. Kesimpulan dari materi ini, setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan terbaik bergantung pada kebutuhan, proyek anggaran, dan target pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Bye-bye.